langkah pencegahan penyebaran virus COVID-19. Pertama, kerapkan mencuci tangan anda. Kedua, elakkan menyentuh mata, mulut dan hidung anda. Ketiga, tutup mulut menggunakan tisu atau pelipat tangan. Keempat, hindari kawasan tumpuan ramai. Kelima, tinggal di rumah sekiranya tidak sihat. Keenam, sekiranya anda demam, batuk dan kesukaran bernafas, dapatkan nasihat awal perubatan melalui telefon sebelum mendapatkan rawatan susulan. Ketujuh, sentiasa peka kepada maklumat terkini daripada WHO. Bapa yang bertakhta di kerajaan surga, terima kasih telah banyak memberikan penyertaan serta kasih kepada kami sepanjang hari, sepanjang hidup tanpa henti. Kami sangat bersyukur Tuhan bahwa Engkau selalu mencukupikan kami dalam hal kesehatan, pekerjaan, hubungan dengan orang lain maupun suasana hati. Oleh itu, pada kesempatan ini, izinkan kami mengucap syukur, ya Bapa, dari dalam hati yang paling dalam sebagai anak-Mu yang telah diberikan banyak kebaikan. Terima kasih tidak pernah melupakan serta melayakan kami di hadapan, meskipun kami kadang-kadang berbuat salah dan dosa. Atas nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Kami terus berdoa kepada orang sakit, baik di hospital bahkan juga di rumah yang sedang kuarantin. Tuhan sertai mereka dan beri penghiburan. Bagi warga Mas dan Ukiu, ibu bapak tunggal dan anak yatim piatu, kami berdoa Tuhan Engkau beri penghiburan, kekuatan mereka, walaupun keadaan pada masa ini tidak menentu, ya Bapak. Kadang-kadang kami PKPD bahkan juga PKP dengan cabaran yang begitu luar biasa bagi jemaat-jemaat Tuhan, bagi mereka yang kurang upaya dan ibu tunggal dan semua anak-anak yatim piatu. Tuhan Yesus, kami serahkan ke tangan-Mu, berkati mereka supaya mereka terus bersyukur kepada hidup mereka harian dan mengasihi Tuhan. Kami juga berdoa untuk penumasah Isaibi Sabak dan kuasaan, bahkan juga Pastor Isrom keluarga di gereja kami Isaibi Pekan. Beri mereka kekuatan, kesehatan, beri hikmat mereka, dan beri mereka damai sejahtera. Walaupun keadaan tidak menentu pada masa ini, kami percaya Tuhan menyertai kepimpinan Isaibi Sabak, supaya mereka ada hikmat, supaya mereka ada kekuatan daripada Roh Kudus sendiri. Kami juga berdoa untuk Majelis Umum Isaibi Pekan dan cabang pelayanan. Diketahui oleh Majelis Umum, kami serahkan ke tangan-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus memimpin, beri hikmat dan memberikan kekuatan di saat-saat yang tidak menentu ini. Kami yakin dan percaya
hanya kuasa Tuhan, penyertaan Tuhan saja pengharapan kami. Memberi kami kekuatan, memberi kami penghiburan setiap masa walaupun keadaan tidak begitu mengizinkan kami beribadah. Tetapi kami bersyukur kami ada online pada saat ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk kepimpinan negara, baik persekutuan bahkan juga negeri Sabah, supaya mereka ada kesatuan, ada kerjasama satu dengan lain, supaya mengatasi untuk keperluan rakyat di Malaysia, khususnya di Sabah dan Amnya. Kami yakin dan percaya hanya penyertaan Tuhan supaya mereka akan takut akan Tuhan, supaya mereka tidak kesombongan, supaya mereka mengasihi satu dengan yang lain. Kami tahu pada saat ini kerjaan lawan kerjaan, dan apatah lagi rakyat. Kami berdoa supaya semua rakyat Malaysia, supaya kami terus bersatu dan memerangi dan mengikuti peraturan-peraturan yang diberikan arahan semasa ke semasa bagi negeri Sabah dan rakyat Malaysia, supaya pandemik ini akan selesai, sekiranya pemberian vaksin akan berjalan dengan lancar. Kami berdoa juga untuk mereka bersenhadapan, Kikim dan polis dan tentara semuanya rela, supaya Tuhan beri perlindungan, beri mereka kekuatan, supaya mereka tidak lemah semangat walaupun keadaan saat ini pandemik COVID-19 yang begitu hebat di daerah kami Sepitang ini. Dan kami yakin dan percaya Tuhan kuatkan mereka, beri mereka kesabaran dan lindungi mereka Tuhan. Kami percaya hanya kuasa Tuhan saja pengharapan kami untuk menyokong mereka, supaya mereka sehat-sehat selalu dan ada kebijaksanaan. Kami juga berdoa untuk firman Tuhan pada pagi hari ini yang dibawa oleh hamba-Mu. Biarlah firman Tuhan ini memberi kami kekuatan, memberi kami iman kami lebih kuat dan diberkati, supaya kami terus mengasihi Tuhan dalam hidup kami. Supaya segala cobaan-cobaan, tantangan-tantangan kuasa iblis, kami mengharap karena firman Tuhan itu memberi kami kekuatan dan damai sejahtera menyertai setiap jemaat Tuhan yang menyertai ibadah kami online pada pagi hari ini. Kami berdoa supaya ibadah ini Tuhan langsung menyertai kami dari awal hingga selesai, supaya ibadah kami berjalan dengan baik walaupun kami duduk di rumah masing-masing. Tapi kami bersyukur Engkau Tuhan ada menuntun dan melihat kami, dan agar ibadah ini berjalan dari awal hingga selesai dengan baik atas penyertaan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan, karena kami percaya dua orang percaya. Engkau mengatakan dalam Yakobus 5:16. Di situ Engkau mengatakan, kiranya kami minta keampunan, dan kami yakin dan percaya segala doa kami, semua orang yang sakit, semua masalah akan diatasi. Dan kami percaya dengan firman Tuhan itu memberi kekuatan dan memberi kesembuhan setiap yang memerlukan pada ketika ini, di saat-saat PKPD ini di daerah kami Sepitang ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan bersyukur karena kebaikan-Mu, dan kami buka ibadah kami ini pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu.
Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, aku ada, semuanya karena kasih, semua karena kasih. Hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kami hidup hanya kemurahan-Mu Tuhan. Mari angkat kedua tangan-Mu, sama-sama katakan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih kasih-Mu. Engkau sangat baik, hanya padamu ibu. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Semuanya, katakan.
memuji Tuhan, suka bernyanyi buat Tuhan Yesus. Haleluya. Sekali lagi yang sebelah sini suaranya lebih keras buat Tuhan. Betapa baik. Wow. Amin. Amin. Sebab kami tetap merasakan kasih-Mu Tuhan. Jiwaku di sana. Jemaat Tuhan sendiri, Hosana. Boleh kedua tangannya saudara. Hosana. Asik. Ini umat-Mu yang bersyukur Tuhan Yesus. Amin. Sekali lagi jemaat Tuhan saja. Hosana. Come on. Hey, 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 hey. Kami tinggikan Hosana. And together we say Hosana. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, come on. Ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, hey. Hosana, Hosana. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, selalu setia memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Memenuhi keperluanku.
Shalom, selamat pagi, selamat berbakti di dalam kasih Yesus Kristus. Buat seluruh jemaat Tuhan ISABI Pekanspitang yang mengikuti ibadah online pada pagi ini. Sebelum kita meneruskan sabda firman Tuhan, mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa kami dalam surga, Allah yang kami kenal di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami datang kepadamu Tuhan mengucap syukur karena kami boleh bersama-sama menikmati ibadah melalui kelompok keluarga pada pagi ini. Kami percaya penyertaan-Mu dan kehadiran-Mu di tengah-tengah keluarga dan jemaat Tuhan memberi kami kerinduan menikmati persekutuan melalui ibadah ini di dalam puji-pujian, penyembahan dan mendengar sabda firman Tuhan. Berkati seluruh umat-Mu ya Tuhan, agar kami senantiasa diberi Tuhan kerinduan untuk menikmati persekutuan yang sangat indah ini. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Ini doa kami persembahkan dalam nama Yesus. Amin. Teks firman Tuhan yang kita belajar pada pagi ini terdapat dalam Injil Matius pasal 25 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Injil Matius pasal 25 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Dan saya membaca ayat 6 sampai 7 dan saudara sekalian boleh membaca ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Ayat yang ke-6. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, song-songlah dia. Ayat yang ke-7, gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Tema firman Tuhan yang saya bawa untuk kita pada pagi ini yaitu gereja harus mempersiapkan diri. Gereja harus mempersiapkan diri. Tak seorang pun tahu bila Tuhan Yesus akan datang kembali menjemput anak-anak tebusannya. Namun Alkitab menjelaskan bahkan membuktikan bahwa kalau Yesus boleh terangkat ke surga, maka bukanlah perkara yang mustahil ia akan datang dengan cara yang sama. Pada waktu itu akan nampak tanda anak manusia di langit dan semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Saudara yang kekasih di dalam nama Yesus Kristus, mempersiapkan diri ini adalah menunjukkan bahwa kita harus menanti Dia dengan sabar. Menanti Dia dengan sabar. Karena sabar itu menuntut kesalihan. 2 Petrus pasal 1 ayat 6, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalihan. Nah saudara-saudara, kita sebagai orang yang percaya mempersiapkan diri kita di dalam hal hidup di dalam kesalihan, hidup di dalam kekudusan. Yang kedua, sabar juga menuntut kepada kita tentang iman. 2 Tesalonika pasal 1 ayat 4. Sehingga dalam jemaat Allah kami sendiri bermegah tentang kamu karena ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Di dalam bagian kedua ini, sabar menuntut iman. Kita di dalam
kehidupan kita ini perlu beriman, percaya kepada Yesus Kristus, bahwa Dialah Tuhan yang telah menyelamatkan kita. Dia juga Tuhan yang datang untuk menyambutkan kita. Kita perlu beriman. Ini cara kita mempersiapkan diri menanti kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali. Seperti 10 anak darah, waktu mereka menunggu mempelai datang dengan masa yang begitu lama, mereka tertidur. Tapi apabila mempelai itu datang, mereka segera bangun. Hanya satu hal yang kita belajar di sini, iman itu mereka sudah lengkap dengan minyak. Mereka lengkap dengan minyak. Apabila minyak yang pertama habis dan minyak yang lain itu akan menambahkan minyak mereka lagi. Nah, ini artinya iman, kita beriman kepada Tuhan bahwa Dia pasti datang kembali untuk menyambut kita. Di dalam Ibrani pasal 6 ayat yang ke-12, agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penerut-penerut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Bagian lain juga, sabar itu menuntut penguasaan diri. 2 Petrus pasal 1 ayat yang ke-6. Dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan ketekunan kesalehan. Penguasaan diri ini adalah yaitu di mana kita menghadapi banyak pergumulan, banyak tantangan dan cabaran hidup ini. Kita perlu menguasai diri kita, karena setiap kuasa-kuasa dunia ini selalu menggoda, selalu menjatuhkan kita di dalam dosa. Tapi kita punya Yesus Kristus, Tuhan yang kita imani. Dia senantiasa mengajarkan kita. Apabila Roh Tuhan bekerja dalam hati kita, kita mampu menguasai diri kita. Saudara yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, inilah hal yang perlu kita lakukan untuk mempersiapkan diri menanti kedatangan Yesus Kristus kedua kali. Yang pertama, kita dituntut tentang kekudusan hidup kita setiap waktu. Kita beriman kepada Tuhan dan kita menguasai diri kita. Dan yang kedua, gereja yang harus mempersiapkan dirinya dalam hal ia sediakan pelita dan minyak. Sediakan pelita dan minyak. Yesus menekankan perlunya kesetiaan dan kesiagaan sampai ia kembali. Perumpamaan mengenai 10 gadis ini menekankan perlunya ketekunan dan iman dan kesiapan rohani, mengingat Dia akan datang pada hari yang tak terduga. Minyak melambangkan iman yang sejati. Iman yang sejati adalah tekun di dalam iman. Kisah Rasul pasal 17 ayat 22. Di tempat itu menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun dalam iman dan menyatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Nah, saudara-saudara, iman yang sejati ini adalah di mana kita boleh menguatkan hati saudara-saudara kita yang lain, menasihati mereka supaya mereka bertekun dalam iman, supaya kita harus mengalami banyak sengsara di dalam hidup kita apabila kita menjalani kehidupan kita. Tetapi kita yang kuat di dalam Tuhan, kita perlu menguatkan hati saudara-saudara kita dan menasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman. Tekun dan teguh di dalam iman. Kolose 1 ayat 23. Sebab itu kamu harus bertekun dan dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang. Jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Saudara, kita sebagai orang yang percaya memiliki iman yang sejati. Iman yang sejati itu adalah tekun dan teguh di dalam iman. Karena kita senantiasa mengalami banyak perkara yang kita hadapi. Kita perlu bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang.
Karena kita memiliki iman yang kuat, dilengkapi dengan senjata Allah. Yang ketiga, iman yang sejati adalah yakin. 2 Timotius 1 ayat 12. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Saudara kekasih dalam Yesus Kristus, kita perlu punya keyakinan. Iman yang sejati memiliki satu keyakinan, di mana kita akan melihat bahwa Tuhan memelihara apa yang telah dipercayakannya kepada kita sehingga pada hari Tuhan. Kita punya keyakinan yang pasti bahwa sebab itu aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Apa yang kita imani kepada Tuhan Yesus Kristus, kita tahu itulah Tuhan yang kita percayakan. Kita yakin bahwa Dia pasti datang ke dunia kedua kali dengan satu keyakinan percaya kita. Bagian B, pelita. Pelita atau api melambangkan kehadiran Roh Kudus terus menerus di dalam kehidupan kita. Pelita atau api ini adalah melambangkan Roh Kudus yang sedia memimpin kita, sedia dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus menguatkan dengan kuat kuasanya dalam batin orang percaya. Efesus pasal 3 ayat 16. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh Kudus-Nya di dalam batinmu. Roh Kudus menguatkan Roh Kudus menguatkan dengan kuat kuasanya dalam batin kita. Dia yang menguatkan kita supaya kita memiliki kekuatan, keteguhan iman, karena ada kuasa yang di dalam kehidupan kita. Hasil kekuatan ini terlihat di dalam Efesus pasal 3 ayat 17-19. Dinyatakan kuasa Roh Kudus bukan hanya dalam hal Ia memberikan kemenangan, melainkan juga di dalam hal Kristus mendiami kita. Bukan saja Dia terlihat, Dia memberi kekuatan kepada kita, tetapi Kristus diam di dalam kita. Kita beralas dan berakar di dalam kasih. Kita bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus yang melampaui segala pengetahuan. Roh Kudus itu membawa orang yang percaya kepada seluruh kebenaran. Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila Ia datang yaitu Roh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itu lah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Nah saudara, kita bersyukur memuji Tuhan karena Roh Kudus senantiasa berkata-kata tentang apa yang Dia katakan. Ia mengatakan tentang kebenaran. Nah, kita melihat betapa indahnya apabila Roh Kudus itu terus menyala di dalam kehidupan kita, karena kita dipimpin oleh Roh di dalam kehidupan kita setiap hari. Bukan saja kita dipimpinnya, tapi Dia diam di dalam hati kita. Kita beralas dan berakar di dalam kasih-Nya. Kita bersama-sama dengan segala orang kudus memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus yang melampaui segala pengetahuan. Bagian yang ketiga, saudara-saudara, gereja harus mempersiapkan dirinya di dalam hal memelihara hadirat Allah. Yohanes 17 ayat 14. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka. Saudara,
Kita bersyukur karena kita diberi oleh firman, dan dunia membenci kita karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kita masih ada di dalam dunia. Yohanes 17 ayat 11, dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu seperti kita. Ini caranya kita memelihara hadirat Allah, yaitu di mana kita menerima firman Allah di dalam kehidupan kita. Yang kedua, kita masih di dalam dunia ini, kita tidak lagi di dalam dunia, dan aku datang kepadamu, ya Bapa, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu seperti kita. Allah memelihara kita, Allah menjaga kita, Allah melindungi kita. Selagi kita masih ada di dunia ini, kita perlu memelihara hadirat Allah, karena Dia memelihara kita, karena Dia menjaga kita. Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita. Matius 18 ayat 20. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Hadirat Allah itu berarti hadir di tengah-tengah kita. Dia ada. Dia selalu berserta dengan kita. Kita perlu memelihara kehadiran Allah di tengah-tengah kita. Itu hadirat Allah. Dia selalu ada, senantiasa ada, hadir. Apapun yang kita lakukan untuk menyembah, memuji Dia, mengagungkan namanya. Tuhan Yesus membantu kita. Markus 16 ayat 20. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Saudara, yang ketiga, kita memelihara hadirat Allah karena Tuhan membantu kita. Dalam Markus 19:20 ini, yaitu di dalam hal kita memberitakan Injil di segala penjuru, Tuhan turut bekerja meneguhkan firman itu. Berarti kita tidak sia-sia memberitakan Injil. Berarti kita tidak sia-sia bersaksi tentang Injil Kristus. Karena apa? Karena Tuhan bekerja dan meneguhkan firman yang kita ucapkan. Inilah cara kita memelihara hadirat Allah. Yang keempat, Tuhan Yesus beserta kita senantiasa. Matius 28 ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Berarti saudara-saudara, kehadiran Allah, kebersamaan Allah buat kita bukan seketika waktu. Sampai selama-lamanya, sampai akhir zaman. Itu janji, penyertaan, kehadirannya di tengah-tengah kita. Ini yang perlu kita pelihara, saudara-saudara. Ini yang perlu kita jaga, karena Dia senantiasa menyertai kita. Dia selalu ada bersama dengan kita. Bagian yang kelima, cara kita memelihara hadirat Allah. Kita berada dengan Tuhan Yesus. Kita berada dengan Tuhan Yesus dan melihat kemuliaannya. Yohanes 17:24. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Saudara yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, kita berada dengan Tuhan Yesus dan melihat kemuliaannya. Ini membuktikan bahwa Tuhan mengasihi kita. Dia mengucap syukur kepada Bapaknya. Katanya, mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku. Puji Tuhan, saudara-saudara. Kita tidak sia-sia percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita perlu memelihara hidup kita menanti kedatangan Tuhan Yesus ke dunia ini kedua kali, supaya kita didapati hidup di dalam kekudusan, hidup beriman, hidup tekun di dalam
segala hal yang kita perlu lakukan. Kita perlu pelihara kehadiran Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Apapun persoalan dan pergumulan kita selama ini, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Dia selalu ada. Dia senantiasa ada bersama-sama dengan kita, saudara. Oleh itu, saudara-saudara, kesimpulan daripada firman Tuhan ini, perlu kita mempersiapkan diri kita menanti kedatangan Juru Selamat di dalam hal hidup di dalam kekudusan. Tuhan menuntut kekudusan bagi setiap orang yang percaya. Yang kedua, kita perlu beriman, percaya apa yang kita tidak lihat, namun kita beriman. Kita bersyukur memuji Tuhan karena satu keyakinan yang Tuhan berikan kepada kita ialah iman. Kita beriman kepada Tuhan. Yang ketiga, senantiasa bersiap sedia. Senantiasa bersedia atau bersiap sedia. Senantiasa bersedia artinya tidak melalaikan waktu kita untuk bersama dengan Tuhan. Tidak melalaikan sedikit waktu pun kita hidup bersama Tuhan. Karena apa, saudara-saudara? Kita perlu memelihara hadiratnya. Kita perlu memelihara kehadirannya. Itu sebabnya kita senantiasa hidup bersama Tuhan dan bersedia bersama dengan Tuhan. Yang keempat, bangun dari tidur dalam dosa. Perlu bangun, bangkit, semangat, lepaskan segala beban, jauhkan segala kuasa-kuasa kegelapan. Mari kita kembali kepada Tuhan, karena Dia ingin supaya kita diselamatkan. Dia datang kembali dan Dia akan menyelamatkan kita. Saudara yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, bangun dari tidur dosa. Yang terakhir, siap dipimpin oleh Roh Kudus. Kita perlu siap dipimpin oleh Roh Kudus. Dia yang memimpin hidup kita, Dia yang menerangi hati kita, Dia yang membentuk kita, Dia yang menyegarkan kita, Dia menghiburkan, Dia juga yang membawa sukacita, damai, sejahtera dalam kehidupan kita. Di dalam perjalanan apapun, Dia selalu ada, senantiasa ada. Karena cara kita memelihara hadirat Allah, yaitu Tuhan Yesus membantu kita. Markus 16:20, mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu. Nah, inilah hal-hal yang perlu kita lakukan selagi kita menanti kedatangan Tuhan kedua kali ke dunia ini. Mempersiapkan diri kita. Apabila kita mempersiapkan diri kita, berarti kita sudah bersiap sedia dan beriman, yakin dengan kedatangan Yesus Kristus kedua kali. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami sangat bersyukur memuji nama-Mu, karena Engkau Tuhan yang mendengar kami, Tuhan yang memberkati kami. Bapa di surga, kami bersyukur memuji nama-Mu. Biarlah kami melihat betapa Tuhan mengasihi anak-anak Tuhan, mengasihi orang-orang yang percaya kepadamu, mempersiapkan diri tentang kedatangan Tuhan ke dalam dunia ini. Bahwa Engkau berjanji Engkau datang kembali. Sebelum Tuhan datang kembali, Tuhan menasihati kami supaya kami tetap percaya, beriman kepada Tuhan, supaya kami hidup dalam kekudusan Tuhan, supaya kami jangan berbuat dosa. Kami bangkit daripada kelemahan kami, supaya kami didapati di dalam perjamuan kudus Tuhan bersama-sama di surga. Haleluya Bapa. Sadari anak-anak Tuhan, sadari saudara-saudara kami yang masih hidup dalam dunia ini, yang masih hidup dalam dosa. Biarlah mereka mengingatkan Yesus sebagai Tuhan yang datang kembali. Sebagaimana murid-murid melihat Dia naik ke surga, demikian juga kami melihat Yesus datang ke dunia ini kedua kali. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya Bapa. Berkat damai, berkat sukacita menyertai kami semua. Ini doa dan pengucapan syukur kami persembahkan dalam nama Yesus. Amin.
Ya Bapa kami yang di surga, sucilah namamu. Datanglah kerajaanmu, terlaksanalah kehendakmu di bumi sebagaimana di surga. Berilah kami makanan untuk hari ini. Ampunkanlah kesalahan kami, sebagaimana kami mengampuni mereka yang bersalah terhadap kami. Janganlah biarkan kami tergoda, tetapi selamatkanlah kami daripada yang jahat. Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kekuasaan, dan kemuliaan. Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kekuasaan, dan kemuliaan selama-lamanya. Amin. Bapa yang bertakhta di surga, kami sangat bersyukur kerana boleh mengakhiri ibadah online kami pada pagi hari ini. Semuanya kerana penyertaan dan campur tangan Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih atas hadirat-Mu dan lawatan Roh Kudus yang ada di tempat kami masing-masing ya Bapa. Bapa yang maha baik, terima kasih untuk firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu. Kami aminkan firman-Mu ini, yang merupakan isi hati Bapa buat kami jemaat SIB Pekan Sepitang pelajari pada pagi hari ini. Berkatilah hamba-Mu ya Bapa, dan pakai dia terus menjadi saluran berkat pada masa-masa mendatang. Bapa pelindung kami menyerahkan seluruh jemaat SIB Pekan Sepitang kepadamu. Diberkatilah mereka, diberkatilah kesihatan mereka, diberkatilah rumah tangga mereka, diberkatilah usaha pekerjaan mereka. Tuhan buat apa saja yang mereka kerjakan berhasil, dan nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan memberkati anak cucu mereka. Engkau jaga, Engkau memberkati anak cucu mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya kasih karunia-Mu menyertai kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin.